Pemirsa, pemerintah Indonesia akan kembali membuka perjalanan ibadah umroh setelah mendapatkan izin penerbangan langsung ke Arab Saudi. Setidaknya ada 18.000 jamaah yang sudah memiliki visa umroh yang diprioritaskan untuk diberangkatkan pada bulan Desember ini. Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas memastikan Indonesia kembali membuka perjalanan ibadah umroh setelah Arab Saudi mencabut larangan penerbangan langsung bagi 6 negara termasuk dari Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Agama, setidaknya ada sekitar 59.000 lebih jemaah umrah Indonesia yang tertunda keberangkatannya akibat pandemi. Dari jumlah tersebut, ada sekitar 18.000 jemaah yang bahkan sudah memiliki visa umroh. Nantinya dari jemaah inilah yang diprioritaskan untuk diberangkatkan. Dari 18.000 pemegang visa, berapa yang bisa berangkat? Nah, kalau bisa berangkat atau tidak itu memang kita masih dalam proses evaluasi secara menyeluruh. Jadi kira-kira kalau ditanyakan yang tertunda yang punya visa ini berapa yang bisa berangkat, kita belum bisa jawab, tetapi kita punya rincian secara umum gitu ya. Dari yang pegang visa dan kemungkinan bisa berangkat, kita bisa lihat dari statistik usianya. Yang kurang dari 18 tahun, artinya dia tidak bisa berangkat karena peraturan umur, itu ada 889 calon jamaah. Kemudian yang lebih dari 65 tahun, itu ada 2.549. Nah, sementara yang berumur dalam range yang diperkenankan untuk bisa masuk ke Saudi Arabia itu sejumlah 15.314. Jadi kira-kira nanti kalau skemanya adalah pemegang visa yang kita dahulukan, maka kita akan saring dari 15.314 jamaah ini. Kenapa disaring? Karena Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah disampaikan bahwa umroh yang akan kita jalankan ini bagian dari simulasi atau uji coba haji kita. Kementerian Agama pun sudah mempersiapkan skenario mulai dari persiapan keberangkatan saat umroh hingga skenario saat jamaah kembali ke tanah air. Dalam skenario tersebut diatur berbagai ketentuan, diantaranya wajib menjalankan tes PCR sebelum dan sesudah umroh, pembatasan usia jamaah, hingga wajibnya menjalankan karantina saat tiba di Arab Saudi maupun saat kembali ke tanah air. Dari Jakarta, Satya Grahaleo, Agung Dul, TV One mengabarkan. Pemerintah berencana mulai memberangkatkan lagi jamaah umroh pada bulan Desember ini. Namun, aturan karantina bagi jamaah umroh saat tiba di Arab Saudi maupun kembali ke tanah air dikeluhkan oleh Asosiasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Aturan tersebut dinilai sangat memberatkan karena akan mempengaruhi biaya yang akan ditanggung oleh para jamaah. Adanya karantina 7 hari di Indonesia bagi seluruh WNI dan WNA yang datang ke Indonesia tentunya menjadi satu keberatan buat jemaah umroh yang akan berangkat mulai 1 Desember ini yang dibuka ke Arab Saudi, di mana di Arab Saudi sudah tidak memerlukan karantina bagi Sinovac dan Sinopharm, bagi yang non Sinovac dan Sinopharm, dan masih ada karantina 3 hari bagi Sinovac dan Sinopharm yang vaksin di sana. Namun di Indonesia meningkat dari 3 hari menjadi 7 hari, tentunya bukan hal yang biasa dan ini sangat luar biasa karena akan menambah biaya prokes bagi jemaah umroh itu sendiri. Sementara di Arab Saudi kita tahu juga mungkin akan banyak hal-hal yang menaikkan harga. Saya memohon kepada Pak Menteri dan Presiden Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, agar karantina bagi para jemaah umroh ditiadakan. Kalau perlu tidak perlu harus 7 hari tapi tetap 3 hari sehingga ini memudahkan bagi jemaah Indonesia yang pergi umroh di tahun ini di Desember 2021 maupun nanti di tahun 2022. Karena kami berangkat dari Indonesia hanya ke Jeddah, Mekah dan Madinah, lalu pulang dari Jeddah atau dari Madinah kembali ke Indonesia. Tidak tercampur dengan jemaah lain sehingga kekhawatiran untuk terkena COVID Omicron ini bisa terhindari
Namun kami juga meyakini bahwa rakyat Indonesia patuh pada pemerintah. Kami ingin tetap dikarantina, tapi tidak harus 7 hari. Dan berikut pemirsa adalah skenario perjalanan dan sejumlah persyaratan yang ditetapkan Kementerian Agama bagi jamaah Indonesia yang akan menjalankan ibadah umroh. Sebelum keberangkatan, jamaah akan melakukan screening kesehatan terlebih dahulu dan difokuskan untuk mereka yang sudah berusia 18 sampai 65 tahun. Tidak seperti biasanya di mana untuk jamaah umroh sepertinya dibebaskan begitu untuk syarat umur, namun saat ini Kementerian Agama mensyaratkan ada usia 18 sampai 65 tahun yang diperbolehkan untuk berangkat umroh. Selain itu jamaah juga dilaporkan ke Kemenak dulu untuk diproses visa dan dokumennya, dan jamaah menggunakan satu pesawat penuh. Kita akan membahas mengenai hal ini pemirsa, persyaratan bagi jemaah umroh asal Indonesia yang akan berangkat ke Arab Saudi bersama dengan Dirjen Haji dan Umroh. Selepas jeda kami kembali sesaat lagi. Pemirsa, pemerintah Arab Saudi telah membuka kembali jalur penerbangan dari Indonesia terhitung mulai hari ini. Ada sekitar 6 negara yang telah dicabut terkait larangan penerbangannya. Terhitung 1 Desember 2021, pemerintah Arab Saudi telah mencabut larangan penerbangan dari Indonesia menuju Arab Saudi khususnya untuk penerbangan jamaah umroh. Ada sekitar 6 negara yang dicabut larangan penerbangannya oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk itu, pemerintah Indonesia melalui Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh akan mempersiapkan sejumlah keberangkatan jamaah umroh pada Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Kita akan melihat dulu bagaimana kondisi di Mekah saat ini. Kita sudah terhubung bersama dengan Konsul Haji dan Umroh KBRI di Jeddah dengan Bapak Endang Jumali. Assalamualaikum, Pak Endang. Warahmatullahi wabarakatuh, Mas Alfad. Ya, Pak Endang, sudah ada 6 negara yang dicabut larangan penerbangannya, artinya sudah mulai normal kembali untuk jamaah umroh yang beribadah di Mekah pada hari ini? Ya, sesuai dengan edaran dari GAKA, bahwa per hari ini tanggal 1 Desember pencabutan dari 6 negara ya, termasuk Indonesia. Dan tentu secara teknis jemaah umroh dari Indonesia memang belum ada yang masuk ke Indonesia Saudi. Akan tetapi secara khusus untuk pencabutan larangan penerbangan memang sudah dibuka per hari ini. Oke, Pak Endang ingin mengkonfirmasi saja, kalau di Arab Saudi selama ini memang untuk mereka yang divaksin Sinovac memang tidak perlu lagi untuk kemudian karantina tambahan atau seperti apa sebenarnya? Ketentuannya kan ada 2 kategori, Mas Alfad. Pertama adalah bagi mereka yang sudah divaksin lengkap dengan vaksin yang diakui dan digunakan di Arab Saudi, yaitu Pfizer, Moderna, AstraZeneca, kemudian juga Johnson & Johnson, maka tidak diperlukan karantina. Yang kategori kedua adalah bagi mereka yang menggunakan vaksin yang diakui oleh WHO, ya baik Sinovac ataupun Sinopharm, maka diperlukan karantina 3 hari. Itu kategorinya, Mas Alfad. Jadi bagi mereka yang menggunakan vaksin yang digunakan di Arab Saudi tidak diperlukan lagi karantina. Artinya memang negara manapun yang warganya kemudian menggunakan vaksin Sinovac tetap harus dikarantina 3 hari, begitu ya Pak ya? Ya, ketentuannya seperti itu, dan kami juga sudah memantau beberapa negara yang sudah tiba di Arab Saudi, selain daripada 6 negara yang baru dicabut suspendnya, itu melakukan karantina. Kecuali bagi Inggris dan juga negara-negara teluk, itu memang tidak ada karantina karena mereka kebanyakannya adalah menggunakan vaksin yang digunakan di Arab Saudi. Untuk
negara yang termasuk Indonesia memang belum mengirimkan nih sampai sekarang untuk jamaah umrohnya. Tapi untuk negara-negara lainnya yang baru dicabut larangan terbangnya, apakah sudah ada yang dikarantina mulai hari ini di sana? Sepengetahuan Bapak? Secara informasi yang kami dapatkan, 6 negara yang baru dicabut suspendnya belum mengirimkan jemaah umroh. Jadi sistem aplikasi e-visa pun di Kementerian Haji dan Umroh masih melakukan updating terhadap sistem. Jadi mulai hari ini Kementerian Haji dan Umroh di Arab Saudi itu sudah mengupdate jenis vaksin yang digunakan. Awalnya kan hanya 4 jenis vaksin ya yang ada di aplikasi visa itu. Kemudian sekarang ada tambahan 2 yaitu Sinovac dan juga Sinopharm. Dan insya Allah saya juga akan memonitor per hari ini bagaimana aplikasi visa itu sudah open. Akan tetapi secara teknis perlu sinkronisasi baik itu data-data jemaah dan juga sertifikat vaksinnya. Karena salah satu syarat utama untuk bisa mendapatkan approval visa itu kan salah satunya adalah sertifikat vaksin. Nah, sertifikat vaksin inilah yang perlu kita segera sinkronkan dengan ketentuan yang berlaku di Arab Saudi untuk memperoleh approval dari MOFA. Oke, Pak Endang, terkait sinkronisasi data vaksinasi jemaah begitu ya, tentunya butuh koordinasi. Apakah sudah ada koordinasi dengan pihak penyelenggara umroh di Indonesia atau ini dipegang langsung oleh pemerintah Indonesia? Ya, secara teknis memang pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa langkah ya. Salah satunya adalah bagaimana mengintegrasikan sistem peduli lindungi dengan Tawakalna. Kemudian juga kami sudah melakukan beberapa kali uji coba ataupun simulasi terhadap data-data sertifikat vaksin di Kementerian Haji dan juga di imigrasi di bandara. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat itu sudah bisa terbaca ataupun sudah bisa tersinkronkan. Baik. Dan hari ini kami juga akan memantau bagaimana proses selanjutnya karena terhitung hari ini sudah dibuka penerbangan langsung dari Indonesia ke Arab Saudi. Baik, kita harapkan sinkronisasi data tadi bisa terjadi atau terlaksana dengan baik dan bisa diberangkatkan secepatnya untuk jamaah umroh asal Indonesia. Terima kasih Pak Endang sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kini kita akan ajakkan untuk mengetahui bagaimana persiapan pemberangkatan jamaah umroh Indonesia dari sisi pemerintah. Kita sudah terhubung bersama dengan Direktur Layanan Haji Luar Negeri, ada Bapak Subhan Khalid. Assalamualaikum Pak Subhan. Pak Subhan, sudah tersambung dengan kami. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Subhan, kita dengar bahwa dari pernyataan Pak Menteri ada 18.000 sebenarnya jamaah umroh yang sudah memiliki visa. Dari 18.000 Pak sudah terdata lagi siapa yang akan benar-benar berangkat Pak? Betul bahwa data dari kami dan sudah disampaikan oleh Pak Menteri ada 18.000 sekian yang sudah memiliki visa. Tetapi itu adalah tanggal 27 Februari 2020 yang lalu. Oke. Sehingga visa tersebut kan tentu sudah hangus dan harus diurus kembali. Oke. Nah ini kami hari ini rapat dengan asosiasi untuk memetakan dan untuk mengatur penjadwalan lah kira-kira ke depan ini data-data itu yang kemudian akan kita ajukan kembali ke Arab Saudi untuk divisa. Baik, artinya untuk pemberangkatan pertama belum terjadwal nih Pak sejauh ini Pak, karena kan seharusnya sudah dibuka nih sekarang, jadi jamaah umroh yang sudah mendaftar ingin segera berangkat begitu Pak? Ya, belum. Jadi kita akan dengan dibuka itu kan tidak kemudian terus kita langsung berangkat. Okay. Ada beberapa tahapan-tahapan yang memang harus kita selesaikan. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Konsul Haji itu kita sudah cukup lama bekerja untuk mempersiapkan ini dan ini kita masuk pada tahap akhir. Mudah-mudahan beberapa hari ke depan kita sudah bisa rilis kapan kloter pertama ini akan diberangkatkan dan siapa-siapanya. Insya Allah nanti. Oke, terkait dengan aturan karantina 3 hari di Arab Saudi Pak, apakah memang kemarin lobi-lobi dari pemerintah buntu di sana sehingga mereka yang sudah divaksin Sinovac tetap harus di karantina selama 3 hari?
Ya betul. Jadi semula ketentuan dari pemerintah Arab Saudi bahwa siapa saja yang memiliki visa umroh dan masuk ke Arab Saudi menggunakan vaksin yang bukan dari 4 jenis yang diakui Arab Saudi itu harus dikarantina selama 5 hari. Dalam pertemuan-pertemuan Bapak Menteri dan tim melakukan pertemuan berbagai pihak itu kemudian diberikan diskon lah kira-kira begitu ya, menjadi 3 hari tapi tidak 5 hari tapi 3 hari. Oke, artinya sudah ada pemotongan durasi karantina begitu ya Pak ya, dari hasil lobby tersebut? Betul ya, mudah-mudahan nanti ke depan semakin bisa dikurangi lah, itu akan meringankan jemaah lah. Baik, untuk sejauh ini permasalahan yang paling terberat dihadapi oleh pelayanan haji dan juga umroh ini seperti apa Pak? Kita dikomunikasi dan koordinasi ya, karena ini kan stakeholder-nya itu cukup banyak ya. Di dalam negeri saja kan kita ada Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Satgas Covid, Kementerian Luar Negeri dan juga asosiasi. Dan ini kan tersebar di seluruh Indonesia. Nah, permintaan dari Arab Saudi itu kan untuk tahap uji coba ini coba diatur sebaik mungkin sehingga perjalanan perdana umroh ini bisa smooth dan baik. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, maka insya Allah kita akan kembali normal dan haji akan dilaksanakan dengan ukuran inilah kira-kira begitu. Oke, diatur sebaik mungkin. Nah, terkait pengaturan syarat usia 18 sampai 65, ini dikeluarkan oleh pihak Arab Saudi atau memang dibatasi oleh dari Kementerian Agamanya, Pak? Ini kemarin yang kalau dari aturan yang terakhir itu kan sebenarnya sudah usia atasnya itu sudah, tapi kita belum terima aturan resminya ya. Nah, tetapi kalau itu nanti kita terima aturan resminya tidak ada batas usia maksimalnya, dan yang menjadi penting adalah kesehatan, ya kita akan ikuti itu gitu. Artinya aturannya datang dari Arab Saudi atau dari Kementerian Agama kita? Kita terima dari Arab Saudi yang pertama itu. Kan ini kan dinamis Mas. Dinamis sekali. Waktu dulu kan awal-awal itu kan maksimal 50 tahun, lalu naik. Nah, ini kalau nanti perubahan kita terima yang membatasi. Kita inginnya semua orang bisa berangkat. Mas. Betul. Baik. Ya, betul ya. Tapi kan kita juga supaya di uji coba depan ini betul-betul kita bisa meyakinkan Arab Saudi bahwa kita bisa serius untuk menyelenggarakan umroh sesuai dengan protokol yang ditetapkan oleh mereka. Oke, protokol yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi apakah memang mengharuskan pengurusan visa ini dipegang oleh pemerintah langsung, negara-negara yang bersangkutan, tidak lagi dipegang oleh asosiasi-asosiasi yang menyelenggarakan umroh, Pak, begitu? Karena ini banyak juga dikeluhkan oleh pihak asosiasi penyelenggara umroh. Pengurusan visa itu kan tetap diserahkan kepada sesuai aturan di Arab Saudi melalui provider yang disiapkan oleh pemerintah Arab Saudi dari masing-masing penyelenggara umroh. Nah, ini sebenarnya kan kemarin pembicaraan dengan Arab Saudi itu supaya di awal ini supaya tertib saja. Jadi siapa yang berangkat itu jelas gitu, terkendali. Ini siapa orangnya terpantau. Nah, itu. Baik. Terima kasih Pak Subhan Khalid. Kita harapkan nanti pendataan ini berjalan dengan baik dan juga bisa segera berangkat dengan protokol kesehatan yang terjaga dengan baik. Terima kasih Pak Subhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.